Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel dari Pacuan Kuda Astrojoyo Kejayan, Kabupaten Pasuruan, dalam kegiatan pemantauan dan pendampingan program pendidikan Islam tahun 2023. Dan sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Yang terhormat Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan Bapak Haji Mukhlasiddin MPA, yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ibnu Syarif Isri, yang kami hormati Bapak Khairul Anam, dan yang kami hormati Bapak Munir, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama ngobrol tentang pendidikan Islam. Ada 3 pendidikan yang ketiga-tiganya diakui oleh negara, sehingga yang memperoleh ijazahnya pun bisa melakukan hal yang ada hubungannya dengan pembangunan bangsa dan negara. Salam takdim, salam hormat kepada panjenengan semua yang merupakan bagian komponen yang tak terpisahkan di dalam membangun negeri ini, wabil khusus kepada Bapak Yai Ibnu Syarif sama Bapak Laksamana Madya, Bapak Haji Mukhlasiddin, atas salam itu. Ada 3 pendidikan, tiga-tiganya bisa memperoleh tanda belajar yang bisa dipergunakan. Satu adalah pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah ini adalah pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua adalah pendidikan madrasah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Yang ketiga adalah pendidikan pondok pesantren yang juga ada di bawah naungan Kementerian Agama. Walaupun Kementerian Agama ini menaungi 2 lembaga pendidikan formal, namun sekali lagi prinsip yang ada di Kementerian Agama yang berbeda dan berbeda bila dibandingkan dengan anggaran yang ada di Kementerian Pendidikan. Walaupun toh begitu, tidak berarti menafikan kontribusi pendidikan yang ada di bawah naungan pondok pesantren, di bawah naungan Kementerian Agama. Yang pertama adalah pendidikan madrasah yang mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kemudian madrasah aliyah program khusus. Di program khusus itu ada macamnya banyak, bisa program khusus keagamaan, bisa program khusus keterampilan, dan juga pendidikan tinggi yang ada di Kementerian Agama, di antara adalah Universitas Negeri atau Universitas Islam Negeri. Di bawah pondok dan madrasah ini seluruhnya menghasilkan ijazah formal. Yang ketiga adalah pendidikan pondok pesantren. Di pondok pesantren ini juga bisa menghasilkan ijazah formal. Apa itu? Kan murni pendidikan agama semua. Dan kemudian bisa ujian, kemudian memperoleh ijazah, namanya ijazah mu'adalah. Mu'adalah itu pun ada, mu'adalah setingkat MI, setingkat SMP, setingkat aliyah, atau setingkat SMA. Yang ketiga ada namanya
pendidikan program pendidikan kesetaraan pondok pesantren. Jadi ada pondok pesantren yang murni salaf, misalkan ini Yai. Misalkan ini adalah pondok pesantren yang punya aura energi yang luar biasa. Setiap hari dihadiri 60.000 malaikat. Kalau ini berdasarkan riwayat Imam Ad-Dailami bahwa setiap kali dikhatamkan Al-Quran, setiap kali khatam ada 60.000 malaikat. Sementara ini 150 lebih santri ini adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Berarti setiap saatnya, setiap detiknya adalah malaikat lalu lalang ada di sekitar ini. Makanya begitu panjenengan masuk pintu gerbang tadi terasa asri betul karena malaikatnya banyak sekali. Dan penampakan nampak sekali megah. 1 tahun lebih ada gedung yang cukup megah dengan suasana yang cukup asri. Maka dengan Al-Quran yang digemakan ini bertambah berkah buat Indonesia tercinta. Dan ada satu hal, jika kemudian santri-santri ini tidak ambil di pendidikan SMP, tidak ambil di pendidikan SMA, cukup dengan PKPP, pendidikan kesetaraan pondok pesantren, PKPPS, pendidikan kesetaraan pondok pesantren salaf, maka ini bisa memperoleh ijazah formal. Yang ijazah formal ini pun bisa digunakan untuk melanjutkan kuliah. Karena kemarin pada saat ada musabaqah qiraatul kutub yang kebetulan adalah Pak dari kedokteran Universitas Indonesia, itu adalah sebagian di antara mereka itu adalah dari PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Dan bisa juga. Maka pada saat seperti inilah yang kemudian, maka sesungguhnya pendidikan itu penting. Karena bagaimanapun juga thalabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu adalah dari buayan sampai ke liang lahat. Maka ketika program pendidikan yang dari buayan sampai ke liang lahat, ini adalah bahwa konsep di dalam Islam pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat. Selama nyawa masih ada di tubuh kita, selama nyawa ada di raga kita, maka kewajiban untuk menuntut ilmu itu ada. Makanya kalau kemudian di pondok pesantren itu juga, di PD Pesantren itu juga ada namanya Taman Kanak-kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, Taklimul Quran lil Aulad. Kalau Taman Kanak-kanak Al-Quran adalah anak-anak yang belajar membaca Al-Quran dari usia 4 tahun sampai 7 tahun. Kemudian Taman Pendidikan Al-Quran dari 7 tahun sampai 12 tahun. Kemudian ada Taklimul Quran lil Aulad dari 12 tahun sampai 15 tahun. Dan tentu yang masuk di pondok pesantren Al-Madinah ini adalah mereka yang ibarat mereka belajar bahasa begitu udah taraf advance, taraf pengembangan di dalam rangka meneguhkan bacaan-bacaan itu. Maka ternyata ada ini Taman Pendidikan Al-Quran buat bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Quran, yaitu Rumah Baca Al-Quran yang disingkat dengan RBG. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika dalam masalah pendidikan apapun bentuknya, maka keseluruhan orang tetap ada namanya kewajiban untuk belajar dan terus belajar, termasuk belajar untuk bagaimana berkiprah di dunia ini, berkiprah untuk menuju selamat dunia hingga akhirat. Maka tentu kalau kemudian kira-kira Bapak Ibu semua yang hadir, ketika ada anak yang sukses, kira-kira siapa yang disebut duluan? Pasti orang tua. Bahkan ketika ada anaknya naik di panggung itu, lihat anak saya itu, anak saya itu, anak saya. Tapi ketika kalau ada anak yang gagal, kira-kira orang tua bilang itu anak saya. Tapi yang sering itu adalah ditimpakan ke pagaruh. Guru ni sapa kok ono arek sing kaya. Padahal kalau kita hitung, anak kita belajar di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 12. Sekitar 4 jam. Sementara sehari semalam itu ada 24 jam. 24 jam itulah yang kemudian sesungguhnya 24 jam dikurangi 4 atau 5 jam
tinggal 19 jam. Berarti anak-anak kita 19 jam itu lebih banyak sama orang tua sama masyarakat. Apalagi di era teknologi sekarang itu seperti sebilah pisau. Sekali lagi, Android media kita ini seperti sebilah pisau, bergantung siapa yang pegang. Kalau orang yang pegang adalah bisa memanfaatkan dengan Android itu, dengan media komunikasi itu, maka seluruhnya ada di genggaman kita. Mau belanja, tinggal buka HP. Mau cari ilmu, tinggal buka HP. Mau transaksi, tinggal di HP. Tidak perlu ke bank lagi. ATM sudah tidak diperlukan. Sekarang mau bayar pakai QRIS dan sebagainya. Artinya apa? Ini adalah sisi positif dari kemajuan teknologi. Maka program pemerintah saat ini dengan transformasi digital itu adalah program yang luar biasa yang membawa kemajuan. Tapi ingat, di sisi yang lain, jikalau HP ini dipegang oleh anak yang belum mampu bisa bertanggung jawab, maka HP ini bisa melihat hal-hal yang belum saatnya dilihat anak-anak kita. Bisa hal-hal yang konten-konten dewasa sangat mudah untuk dibuka oleh anak-anak kita. Kalau anak kita belum saatnya melihat konten dewasa, apa jadinya? Maka inilah yang kemudian akan muncul namanya kehamilan yang tidak diinginkan. Maka inilah sesungguhnya 24 jam kontrol terbesar itu adalah orang tua. Selepas sekolah, apakah anak kita belajar atau ada di kafe atau di tempat-tempat maksiat, itu adalah orang tua. Maka ketika terjadi ada sesuatu yang terjadi, itu adalah orang tua. Makanya ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang tua yang ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, catatan dari malaikat ketika yaumul hisab menempatkan vonisnya adalah dia masuk surga. Namun apa yang terjadi? Baru di depan pintu surga ada jeritan anak yang ada di dasar neraka. Anak ini menjerit, tidak terima orang itu melanjutkan melangkahkan kaki masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kamu teriak-teriak tidak terima kalau orang itu masuk surga? Ternyata yang ada di neraka itu adalah anaknya. Dia tidak terima orang tuanya terus ke surga. Kenapa? Karena dia seperti itu tidak dibimbing untuk mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, dan naudzubillah ternyata anak itu meninggal dengan akhir yang su'ul khotimah, dengan akhir yang buruk. Akhirnya hasil keputusan sidang malaikat ternyata dia masuk neraka, dan dia masuk neraka itu karena keteledoran orang tua. Artinya apa? Ketika anak nanti masuk neraka, bukan gurunya yang dituntut, tapi orang tuanya lah yang dituntut. Karena itulah pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat penting di dalam rangka apa? Ngopi bareng tentang pentingnya pendidikan, karena tanggung jawab itu pada diri kita, terutama masyarakat kita, sehingga apa yang kita lakukan ini senantiasa dalam kemaslahatan dan keridhaan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya ini sebagai pemantik aja. Demikian liputan ngopi bersama Komisi 8 DPR RI dan Toka Thomas Kabupaten Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bingkai pemantauan dan pendidikan program pendidikan Islam tahun 2023. Dan sebelum Anda meninggalkan channel ini, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.